Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut subbab materi yang keempat mengenai sumber dan kegunaan alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum kita masuk materi, kita throwback dulu nih tentang es yang bisa dibakar. Nah, jadi es ini adalah metanhidrat atau gas hidrat. Nah, gas hidrat itu banyak dijumpai pada tempat yang bertekanan tinggi dan bersuhu rendah seperti di dasar lautan. Nah, karena es ini bisa dibakar, dia ini artinya menghasilkan cukup banyak energi, sehingga bisa dibilang dianggap sebagai sumber energi alternatif di masa depan. Namun, belum ada cara untuk menemukan bagaimana caranya menambang tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Nah, mungkin di masa depan kalian akan menjadi para ilmuwan yang bisa menemukan hal itu, begitu. Nah, kembali lagi, es ini namanya es metanhidrat atau gas hidrat. Gas hidrat atau metanhidrat terdiri dari 3 unsur, ada metana, propana, dan etana. Nah, ketiga unsur inilah termasuk golongan dari alkana. Nah, ini ada kaitannya nih sama materi yang akan kita bahas. Jadi, apa sih yang membuat es ini bisa dibakar? Gitu. Kita akan menemukan jawabannya di slide berikutnya. Nah, jadi kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada sebagai bahan bakar, LPG atau kerosin, minyak tanah, bensin, dan juga ada solar. Nah, karena inilah es itu bisa dibakar, karena es yang tadi itu mengandung unsur-unsur dari alkana, ada metana, etana, dan propana, sehingga es tersebut bisa dibakar, gitu. Kemudian yang kedua ada pelarut. Ada berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum ether dan juga nafta. Nah, petroleum ether dan nafta itu biasa dipakai untuk pelarut dalam industri dan juga dry cleaning. Nah, yang ketiga yaitu sebagai sumber hidrogen. Contohnya seperti gas alam dan gas petroleum dalam industri yang akan digunakan untuk industri amonia dan pupuk. Nah, yang keempat yaitu ada pelumas. Nah, pelumas ini adalah alkana yang sukunya cukup tinggi. Misalnya C8H13 atau oktadekana. Yang kelima yaitu bahan baku untuk senyawa organik lain. Contohnya ada minyak bumi dan gas alam. Biasanya adalah untuk mensintesis senyawa organik lain seperti alkohol dan asam cuka. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan bakar industri. Contohnya ada plastik, deterjen, karet sintesis, minyak rambut, dan obat gosok. Nah, tadi kan udah nih, kita udah tahu tentang sumber dan kegunaan alkana. Sekarang kita masuk ke sumber dan kegunaan alkena. Nah, jadi alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis. Katalis ini maksudnya zat yang dapat mempercepat reaksi, gitu. Nah, proses ini disebut juga dengan perengkahan atau cracking, gitu. Nah, pada alkena suhu rendah merupakan bahan baku industri dalam membuat plastik, karet sintesis, dan juga alkohol. Nah, masalah plastik
Plastik nih ada juga reaksi pembentukannya, yaitu reaksi pembentukan polietena dan juga polipropena. Reaksinya adalah seperti ini. Nah, jadi ini termasuk reaksi polimer. Reaksi polimer. Ketika monomer ditambah monomer, maka dia akan menghasilkan polimer. Nah, jadi di sini ada satu monomer dari etena, satu monomer etena. Nah, ini satu monomer etena, satu monomer etenet. Nah, jadi hasilnya ini adalah namanya polimer, gitu. Nah, etena itu kan rumusnya C2H4. Nah, C2H4 rangkapnya ada 2 ditambah CH2, C-nya 2, H-nya ada 4. Nah, ketika ditambah, bukan ditambah sih, tapi gini, yang rangkap 2 itu diubah agar menjadi rangkap 1. Jadi yang rangkap 1 ini rangkap 1 ini, itu dipindah ke sebelah kanan, yang rangkap 1 ini juga dipindah ke sebelah kanan. Jadi tulisannya gini, CH2 strip CH2. Nah, karena di sini awalnya rangkap 2, maka rangkapnya dipindah ke sebelah sini, gitu. Nah, lalu lanjut di sini ada CH2 rangkap tunggal, ikatan tunggal. Nah, di sini kan awalnya rangkapnya 2. Nah, lalu rangkap 2 ini akan dipindah di sebelah kanannya lagi. Berarti di sini ditulis CH2, rangkap 2-nya dipindah ke sampingnya, sebelah sini. Gitu. Nah, nanti jadilah senyawanya seperti ini. Tadi namanya etena. Karena etena ditambah etena, monomer ditambah monomer, maka akan menjadi polimer. Makanya namanya ditulis polietena. Gitu. Bukan etena lagi, tapi menjadi polietena. Karena ini gabungan dari 2 monomer, yaitu jenisnya etena. Gitu. Dan nanti ini ada tangan lagi yang masih masih menunggu ikatan yang lainnya gitu. Jadi ini nanti saling berikatan terus sampai tak terhingga. Makanya reaksinya jadinya seperti ini. Yang awalnya rangkapnya 2 dipindah ke samping, Makanya jadinya makanya jadinya ikatan tunggal. Gitu. Itu namanya polietena. Nah, lanjut. Ini untuk reaksi dari polietena. Sekarang kita masuk ke reaksi dari polipropena. Jadi sama aja. Yang tadi kan monomer etena sama monomer etena. Nah, ini itu dari monomer propena ditambah monomer propena. Propena rumusnya adalah C3, H-nya 6. Itu. Nah, jadi ada C3, 1, 2, 3, H-nya ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, C-nya 3, H-nya ada 6. Jadi sama, yang rangkap ini itu dipindah ke samping. Yang rangkap ini dipindah ke samping. Lalu, nanti yang CH3 ini dipindah ke bawah. Yang ini juga dipindah ke bawah. Aduh, gini. Nanti jadi seperti ini. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu di sini CH2, di sini rangkap 1,
ikatan satu, ikatan tunggal. Nah, tulis CH gini. Nah, di sini kan rangkap satunya lagi yang di atas kan mau dipindah ke samping, makanya di sini tulis di samping. Lalu yang CH3 diturunkan ke bawah, turunkan ke bawah di sini. CH3. Ini juga sama, jadi kita lanjut di sini CH2. Ikatan tunggal. Di sini ditulis CH. Nah, di sini kan awalnya rangkapnya 2. Nah, nanti rangkap yang di atas itu dipindah ke sampingnya CH di sini. Nah, nanti yang CH3 dipindah ke bawah ke sini. Ini. Itu. Nah, yang CH2 ini karena dia tangannya baru 3 ya. 1, 2, 3, maka dia masih mempunyai satu tangan lagi yang belum berikatan gitu. Nah, ini akan terus menerus berikatan sampai tak terhingga. Ini yang awalnya, ini yang namanya propena. Karena propena ditambah propena, maka akan menjadi polipropena. Kenapa polipropena? Karena propena ini termasuk monomer. Monomer sederhana ditambah monomer sederhana atau monomer propena ditambah monomer propena akan menghasilkan polimer, yaitu polipropena. Gitu. Nah, kita udah tahu nih reaksi dari pembentukan polietena dan juga polipropena. Lalu apa sih fungsi dari kedua polimer ini? Fungsinya adalah kalau polietena itu fungsinya untuk membuat peralatan dari plastik, sedangkan polipropena itu digunakan untuk membuat peralatan masak dan serat sintesis. Nah, karena kita udah tahu tentang tentang reaksi pembuatan polietana dan polipropena, sekarang kita akan menuliskan rumus struktur dari karet alam dan juga getah perca. Karet alam dan getah perca merupakan polimer dari suatu monomer. Monomernya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Jadi kenapa namanya ini? Karena dari senyawa ini kita menuliskan nomornya berarti dari sebelah kiri terlebih dahulu. Ada nomor 1, 2, 3, ada 4. Nah, nomornya maksudnya penamaan senyawanya aturannya seperti biasa. Jadi yang pertama yaitu nomor cabangnya. Nomor cabang ada di nomor 2, makanya kita tulis 2. Strip di sini cabangnya berupa CH3. CH3 berarti berupa metil. Nah, terus kita tuliskan nomor rangkapnya. Nomor rangkap 2-nya di sini ada 2. Yang pertama nomor 1 dan nomor 3. Tulis semuanya 1,3. Kemudian karena di sini rangkapnya ada 2, berarti akhiran nama senyawa harus diakhiri dengan diena. Di artinya 2, ena itu artinya rangkap 2. Gitu, rangkap 2.
Nah, terus karena di sini rantai terpanjangnya ada 4, maka diawali buta diena. Makanya namanya 2 metil 1,3 buta diena. Gitu. Ini adalah suatu monomer. Nah, ketika diubah menjadi polimer, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dari senyawa ini kita ubah dulu nih ke dalam bentuk isomer geometri. Jadi, yang rangkap 2 yang ini, satu rangkapnya dipindah ke kanan. Sama juga, ini kan rangkap 2 nih. Nah, ikatan tunggalnya dipindah ke sebelah kanan, gitu. Jadi yang awalnya di sini rangkap 2 diubah jadi rangkap 1. Diubah jadi ikatan 1, sedangkan yang ikatan 1 diubah menjadi rangkap 2. Ini juga sama, yang awalnya rangkap 2 diubah menjadi ikatan tunggal. Nah, sekarang kita gambarkan nih. Pertama yang rangkap 2-nya dulu. Berarti kan C ini yang awalnya ikatan tunggal menjadi rangkap 2. Kita tuliskan dulu. C rangkap 2 C. Ya kan? Di sini yang awalnya ikatan tunggal bertambah jadi 1 ikatan lagi. Jadi 2 rangkap 2 gitu. Nah, lalu di sini kan sisa 1 ikatan nih, 1 ikatan dari CH2. Tulislah di sini CH2. Ini tulisnya tuh dimiringkan ya, karena emang kita niatnya mau merubah ke bentuk isomer geometri yang saling berseberangan gitu. Nah, terus di sini ada 1 tangan lagi, CH3. Ini juga sama dimiringkan. CH3. Nah, udah nih. Lalu yang di sini kan yang awalnya rangkap 2 diubah menjadi rangkap 1, karena rangkap 1-nya yang di atas ini itu dipindah ke sebelah kanan. Berarti di sini yang awalnya ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Di sini ada CH2. Nah, karena yang awalnya di sini rangkapnya 2 dipindah ke sebelah kanan, berarti dipindahnya di sebelah sini. Lalu di sini kan CH nih. Berarti kan C dia itu mengikat satu tangan dari atom H. Maka ditulis di sini membentuk ikatan dengan atom H. Gitu. Ini bentuk isomer geometri. Nah, kemudian dari isomer geometri ini akan bukan isomer geometri sih, tapi namanya monomer sebenarnya. Cuma kita ubah ke isomer geometri, gitu ya. Paham ya? Semoga paham deh. Monomer. Jadi ini kan namanya monomer. Monomer kemudian itu digabung 1 monomer ditambah 1 monomer. Ini tuh awalnya 1 monomer. Nah, ini awal 1 monomer. Ini juga sama 1 monomer. 1 monomer. Jadi monomer itu digabung 2 kali gitu. Jadi di sini CH2 tulis CH2, di sini C rangkap 2, ini C rangkap 2, di sini CH, di sini CH2 sama di sini ada atom H gitu. Nah, ini kan di sini tangannya gantung nih. Masih belum berikatan nih. Makanya di sini ada tangan lagi untuk mengikat dari CH2 ini. Gitu. Dari mengikat CH2 ini ditulis CH2 mengikat C yang rangkap 2, terus di sini C-nya lagi mengikat CH3 yang ini. Nah, C yang ini mengikat lagi dengan atom H. Tangannya masih menggantung, masih belum mengikat gitu. Ini juga sama ya, ini tuh sebenarnya tangannya masih belum mengikat gitu. Karena C ini kan tangannya 4 nih. Kalau misalnya belum ada tangan ini, berarti kan C-nya ini baru mengikat 3 tangan. Gini, kita hapus dulu. Nah, C ini itu kan dia masih mengikat 3 tangan nih. Tangan 1, 2, sama 3. Jadi C yang ini mengikat 2 tangan, sisanya sama 1, jadi 3 tangan kan. Berarti kan kurang 1 tangan. Ini makanya taruh di sini.
Makanya nanti ini tuh saling apa ya? Saling menambah terus ikatannya gitu. Nah, karena posisinya sama, kedudukannya sama, di sini sama-sama CH2, sama-sama CH2 gitu kan. Ini juga sama, maka namanya cis. Terus karena ini polimer dari 2 metil 1,3 butadiena, maka dilanjut aja cis 2 metil 1,3 butadiena gitu. Cuma bedanya di cis-nya aja sih, di cisnya aja gitu sih. Jadi namanya nggak usah bingung-bingung lah, pokoknya kalau cis itu kedudukannya sama-sama CH2 di sini gitu. Nah lanjut, gimana kalau yang di sebelah sini Bu? Nah kalau yang di sebelah sini juga sama. Nah kalau yang di sebelah sini juga sama. Jadi CH2 yang sebelah atas taruh sini, kemudian C rangkap 2 di sini, kemudian CH3 ke sebelah sini, kemudian ini tuh dibalik, yang sebelah sini dibalik. Kalau CH2-nya di atas, ya kan ini namanya cis nih. Nah kita ubah, gimana kalau misalnya CH2-nya di bawah, H-nya di atas gitu. Nah ini H-nya di atas, CH2-nya di bawah gitu. Nah, karena di sini CH2-nya masih ada satu tangan yang belum bergandengan, maka di sini juga iya. Jadi yang menggandeng lagi itu CH2 yang di sebelah sini. CH2 itu menggandeng lagi dengan CH2 yang di sebelah sini. Gitu. Jadi tangan yang ini digabung lagi dengan CH2 ini. Kemudian C rangkap 2, terus ini CH3, terus sama lagi posisi atom H-nya di atas. Nah terus nanti posisi CH2-nya di bawah. Di sini tangannya masih menggantung, sini tangannya juga masih gantung gitu. Nah karena di sini CH2-nya berseberangan, maka namanya trans gitu. Nah trans 2 metil 1,3 butadiena. Kenapa namanya ini Bu? Karena ini merupakan polimer dari senyawa ini gitu. Senyawa 2 metil 1,3 butadiena gitu. Cuma bedanya cis sama trans gitu. Bedanya kalau cis ini CH2-nya berdampingan, kalau yang trans ini CH2-nya tidak berdampingan gitu. Nah ini nggak bakal keluar di ulangan harian ya, nggak bakal keluar di ulangan harian ataupun di PTS gitu. Ini cuma untuk pengetahuan aja gitu. Semoga paham ya, mungkin semoga paham deh. Pokoknya posisinya kalau yang cis CH2-nya di atas, nah kalau yang ini CH2-nya di bawah. CH2 masih menggantungkan satu tangan di sini gitu, masih menggantungkan satu tangan, makanya dia akan mengikat dengan CH yang ini. Jadi kayak yang tadi yang ini kan monomer ditambah monomer. Ini juga sama. Ini tuh nanti monomer ditambah monomer. Ini juga sama, monomer ditambah monomer. Sama aja digabung ya, sama aja. Bedanya kalau yang ini atom H-nya di bawah, ini atom H-nya di atas gitu. Semoga paham ya teman-teman ya. Nah, alkena udah selesai, kita masuk ke sumber dan kegunaan alkuna. Jadi, alkuna itu mempunyai nilai ekonomis yang penting. Itu hanya etuna. Etuna rumus apanya ya? Rumus molekulnya yaitu C2H2. Etuna atau dia mempunyai nama lain yaitu asetilena. Itu dibuat dari metana melalui pembakaran yang tidak sempurna gitu. Nah ini reaksinya nih. Kalau pembakaran sempurna ya,
Kalau pembakaran sempurna, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Ini yang sempurna ya. Ini yang sempurna. Karena di sini hasil akhirnya berupa C2H2 dan 6H2O, maka dia termasuk pembakaran yang tidak sempurna. Gitu. Nah, nah kita udah tahu nih reaksinya udah setara ya. C yang di sini 4, C yang di sini juga 4, hanya ada 16, H-nya juga 16. Ya sama, oksigennya juga ada 6, ini ada 6, udah setara. Nah, kemudian dalam jumlah sedikit asetilena juga dapat dibuat dari reaksi batu karbit kalsium karbida dengan air gitu. Reaksinya adalah seperti ini. Ini kalsium karbida ditambah dengan air, maka akan menjadi batu karbit CaOH2 kali ditambah dengan ditambah etuna gitu. Oh iya, ini reaksinya udah setara ya. Ca-nya 1, C2-nya ada 2, terus H-nya ada 4, iya sama ada 4, oksigennya juga ada 2, udah setara. Nah, pembuatan gas karbit dari batu karbit ini digunakan juga oleh tukang las atau las karbit untuk mengelas. Selain itu juga biasa digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Biasanya untuk buah alpukat, buah mangga, buah pisang itu boleh pakai karbit gitu. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga materinya bisa diterima dengan baik. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi kontak yang tertera ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.